untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Anda sekalian, Bapak selalu mengingatkan Anda semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol COVID, dan selalu mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Anda sekalian, pada hari ini kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita melangkah pada muatan IPS, masih dalam tema 2, sub yang pertama masih PB 1 dan 5. Baiklah Anda sekalian, pada hari ini untuk berkahnya ilmu Anda pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda sekalian, kali ini kita melanjutkan materi kita dengan muatan IPS. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mari kita simak berikut. Baiklah Anda sekalian, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Anda sekalian, nah coba Anda amati teks proklamasi berikut. Ini menandakan merdekanya sebuah negara. Indonesia dilatar belakangi oleh para tokoh muda dan tokoh tua atau golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Kenapa? Karena golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang, yaitu ada Sultan Syahrir, mendengar berita kekalahan Jepang karena Jepang dibom oleh tentara sekutu Amerika, yaitu pada tanggal 6 Agustus, ya, itu kota Nagasaki. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, sehingga meluluh lantakkan kota Jepang. Mendengar kekalahan itu, golongan muda dan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Makalah terjadilah peristiwa proklamasi. Nah, ini sudah Anda amati, mari dengar ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah teks asli yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, tepatnya pada jam 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi, teks proklamasi itu dibacakan oleh Muhammad Hatta dan dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, sehingga mereka berdua dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Nah, Anda sekalian, kita mengulas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Tadesi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun dan perumus teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Konsep itu ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Saat perumusan teks proklamasi juga hadir BM Dia, Sayuti Melik, Soekarno, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi panjang sejarahnya. Kita menoleh ke belakang, kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, makanya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Dengan begitu susah payah pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa kita. Kemudian teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik dan bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pembacaan proklamasi dibacakan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 tepat pada pukul 10 WIB. Insinyur Soekarno membacakannya, turut juga hadir Suwiryo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Untuk pembacaan proklamasi ini disambut bahagia dan haru oleh rakyat Indonesia karena menjadi tonggak awal sejarah lahirnya negara yang baru. Baiklah Anda sekalian. Nah, siapa tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Banyak sekali tokoh-tokoh yang turut andil. Sekarang kita membahas tokoh-tokoh penting dan tokoh-tokoh utama dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini merupakan salah satu orang yang sangat berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno ini lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Apa perjuangan Insinyur Soekarno ini? Banyak sekali ya. Dalam peristiwa proklamasi, Insinyur Soekarno ini merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, dan membacakan teks proklamasi. Sehingga beliau dikenal dengan sebutan Bapak Proklamator. Yang kedua, Muhammad Hatta. Apa peranan Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah beliau juga penyusun dan perumus teks proklamasi. Dan juga ia menandatangani teks proklamasi. Selanjutnya, Mr. Ahmad Subarjo. Apa peranan beliau dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Nah, peranan beliau juga merumuskan naskah teks proklamasi. Kemudian Laksamana Maeda. Nah, apa peranan Laksamana Maeda ini? Peranannya adalah dia menawarkan rumahnya untuk tempat perumusan teks proklamasi. Kemudian Soekarni. Apa peranan Soekarni dalam peristiwa proklamasi ini? Soekarni ini ia tokoh yang mengusulkan bahwa yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah peranannya yaitu menjahit bendera merah putih. Sayuti Melik yaitu ia mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Latif dan Suhud, dia adalah penggerak bendera atau pengibar bendera pada saat proklamasi kemerdekaan. Dan juga lupa ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, beliau adalah mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio BBC dan dia sampaikan kepada golongan tua. Kemudian ada juga Khairul Saleh dan Wikana. Itu adalah tokoh golongan muda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Anda sekalian, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sehingga sangat bermakna sekali. Apa saja maknanya bagi negara Indonesia? Apa maknanya? Nah, makna yang pertama itu adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Karena kita adalah negara yang terjajah, maka proklamasi itu adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bahwa negara kita itu telah merdeka dan tidak dijajah lagi oleh bangsa asing.
Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar secara de facto dan de jure. Apa itu de facto? De facto adalah suatu pengakuan dari negara terhadap negara lain. Maka negara kita yang pertama kali diakui oleh negara Palestina. Jadi, Indonesia pertama kali diakui oleh negara Palestina kemerdekaannya. Kemudian secara de jure. De jure itu adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi secara hukum internasional. Kemudian menaikkan martabat bangsa Indonesia. Karena kita merdeka, maka mampu menaikkan martabat bangsa kita. Kemudian perjuangan sebagai negara baru, sebagai negara yang baru lahir, maka kita berjuang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Kemudian sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Karena kita negara yang terjajah sangat lama, maka pada peristiwa proklamasi ini menjadi tonggak sejarah bagi negara kita. Nah, jadi Anda sekalian, untuk mengisi kemerdekaan ini, kita harus rajin belajar. Sebagai generasi muda Indonesia, sebagai pelajar, untuk mengisi kemerdekaan ini, maka kita harus rajin belajar. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin, mengikuti mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Kemudian Ananda memberikan prestasi terbaik bagi negara kita. Jadi Ananda harus memahami bagaimana pahitnya pahlawan kita, bagaimana perjuangan pahlawan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Itulah Ananda materi hari ini.